Halo guys, balik lagi di podcast Ruang 44. Bersama kita lagi nih, balik lagi bareng kita, yaitu Frisky, Ahla, Nida, dan Dia. Nah, kali ini kita juga mau bahas sesuatu yang nggak berbeda dari kemarin, yaitu hari ini judulnya organisasi atau akademik. Yang manakah yang paling penting nih menurut kalian? Nah, buat kalian anak-anak nih atau mahasiswa-mahasiswa yang suka banget atau aktif di organisasi, tapi juga pengen nilainya bagus nih. Nah, kayaknya ini cocok banget nih episode kali ini buat kalian dengerin. Nah, sebelum kita masuk ke pembahasan, kayaknya kita sapa dulu aja ya. Ini teman-teman kita nih di podcast Pat. Halo, say hello guys. Halo. Oke, nah gimana nih kabarnya kalian hari ini? BTW hari ini kita habis TO guys, dan malamnya emang langsung record. Karena kita sebelumnya udah mempersiapkan, udah janjian lah ya, schedule kalau malam Jumat nih enaknya kita buat pakai podcast aja. Dan ternyata kampus nih dengan mendadaknya kasih pengumuman kalau hari Jumat di hari yang sama paginya kita melakukan tryout. Gimana nih guys perasaan kalian? Tryout? Muat dengan soalnya. Kaget. Iya. Kaget. Susah nggak menurut kalian? Susah gampang karena itu kayak materi-materi yang udah semester awal gitu kan materinya banyak yang agak lupa gitu. Jadi karena lupa ya agak susah. Ya memang harus dibaca-baca ulang lagi kayaknya. Sebenarnya basic-basic aja ya soalnya, tapi karena saking mendadaknya, jadi kita nggak sempat belajar banyak, akhirnya ya itulah agak tricky gimana gitu. Oke, kayak gitu. Kita langsung aja nih masuk ke pertanyaan-pertanyaan yang udah disusun. Tapi sebelum itu kita mau kasih disclaimer dulu nih. Kalau podcast ini memang berdasarkan opini kita aja ya guys. Kalian bisa setuju atau enggak, itu terserah kalian. Di sini kita cuman memberikan pendapat gitu istilahnya, pendapat. Terus ya selain itu juga kita iseng-iseng lah. Iya benar-benar pengalaman kita sebagai mahasiswa. Ini pendapat kita, dan selain itu juga kita iseng-iseng ya karena kita kan lagi LDR semua nih berempat, jadi ya kita buatlah podcast ini gitu guys. Kalau kalian mau ada saran atau komen atau misal sanggahan nih yang pengen disampaikan, kok kayaknya kurang cocok nih ya, boleh banget kalian mungkin nge-DM kita atau kirimlah ke email gitu. Nanti kayaknya ada ya di deskripsi, nanti kita kasih lah kayak gitu. Oke guys, begitu langsung aja nih daripada kita bertele-tele, kita masuk ke pertanyaan nomor 1. Menurut kalian nih ya, kan dari kita berempat nih, kalian bertiga yang paling aktif nih, menonjol di organisasi. Nah, menurut kalian organisasi itu penting nggak sih? Dari Ahla dulu deh. Oh ya, menurut aku penting nggak penting sih, karena ya penting karena biar nambah relasi, terus kita juga biar dapat teman banyak, otomatis apalagi kan di dunia pekerjaan atau lapangan pekerjaan ya nyatanya nanti pasien kita tuh pasti butuhnya rangkap juga gitu. Mungkin ada yang nanti pasien kita dari fisioterapi pasti dapet juga. Ibaratnya kita kolaborasi gitu dalam menangani pasien. Otomatis kita kan pasti juga tuh sapa atau konsul kayak ini anak ini bagusnya di terapi bicara udah sampai mana ya perkembangannya, otomatis kan nanti ada pembahasan gitu tuh. Nah kalau di organisasi kita mesti juga dapat relasi tuh, mungkin kalau yang ikut organisasi atau UKM di pusat pasti tuh temennya banyak, ada yang dari fisio, ada okupasi, ada ortotik, ada perawat. Jadi kan nggak cuma teman dari terapi bicara aja gitu. Jadi menurut aku penting nggak penting sih. Tapi nggak pentingnya mungkin karena takutnya kesibukan di organisasi jadinya lupa sama tanggung jawab sendiri gitu, sama pendidik, sama
tanggung jawab kita, tujuan utama kita tuh kuliah gitu. Jadi intinya lebih mengarah ke teamwork mungkin ya. Terus kita juga Iya. profesi kita kan gak cuma nangani, maksudnya untuk pasiennya kan mungkin butuh penanganan dari profesi lain seperti fisioterapi, kayak okupasi terapi gitu-gitu kan. Nah, Iya. di organisasi ini ada yang Yang ngelatih kita buat gitu loh. semua jurusan kan. Iya. Bisa sharing-sharing gitu Iya, kan. Jadi benar, bisa menambah benar. wawasan. Kayaknya aku juga ada tambahan deh. Kalau kita, Boleh. ya, kalau kita temenan ya, apalagi kayak kalau anak visio ya, atau ya biasanya sih teman-temanku di basket ya visio, kan biasanya mereka tuh bahasnya otot-ototnya lebih lengkap gitu daripada kita anatominya lebih menyeluruh. Kalau kita kan cuman bagian perut ke atas gitu. Kalau mereka kan satu badan. Nah, biasanya mereka juga sebut-sebutin nama-nama otot gitu. Jadi kan kita juga tambah ilmu gitu. Jadi lebih tahu, oh ternyata pelajaran kita sama nih bahas ini. Tapi mungkin tujuannya beda-beda ya. Kalau kita kan mungkin lebih ke komunikasi dan bahasa bicara ya. Kalau atau menelan gitu. Kalau mereka mungkin lebih ke pergerakan organ tubuh, mungkin kayak gitu-gitu. Jadi nambah ilmu juga, nambah relasi juga. Ya, jadi penting sih menurut aku. Selain menambah wawasan juga kayak melengkapi satu sama lain gitu ya. Iya, betul. Biar jadi ada apa sih komunikasi yang terjalin gitu. Kayak ngebiasain dulu gitu dari mahasiswa kan. Nanti kan kalau udah kerja juga pasti kita komunikasi atau kolaborasi sama tenaga kesehatan yang lain kayak okupasi, mungkin ortotik atau fisio tuh pasti kan di lapangan nggak mungkin kita jalanin atau ngerjain pasien itu sendiri aja gitu, pasti sama keterlibatan mereka juga gitu. Seumpama kita dapat pasien, ternyata pasiennya itu masih butuh okupasi atau butuh fisio. Kita kan punya teman-teman yang dari jurusan lain, mungkin bisa dirujuk ke mereka-mereka. Kalau mereka kan mesti ada punya channel apa sih profesinya masing-masing. Seumpama walaupun nggak bisa satu kota, mesti punyalah relasi yang satu kota dengan kita. Seumpama, oh kamu di sini itu tuh yang bagus di sana. Oh ini ada di sini gitu. Mungkin bisa jadi, ya memang bisa sih. Ya bisa channel itu. Terus kalau untuk organisasi yang semacam BEM atau DPM lah yang semacamnya itu kan mungkin bisa membantu skill public speaking kita mungkin ya. Terus apalagi ya? Bener Tapi nih yang ya kayak punya kamu tadi loh. Kalau misalkan nih pasien kita mungkin dari Kalimantan ya, mau pindah rumah nih ke Jawa, kan bisa nih kita rekomendasiin. Ini loh Mbak, di Jawa Tengah ada Mbak Nida, terapi bicara juga yang bagus. Bisa kan jadi langsung dirujuk aja ke situ karena, oh Mbak Nida ini teman saya, dia bagus nih orangnya. Jadi kan nambah rezeki juga nantinya. Gimana sih cara bagi waktu antara mengikuti kegiatan organisasi atau akademik? Dari siapa nih yang mau jawab? Kayaknya ini lebih Lelang. cocok Mbak Nida deh, karena Mbak Nida yang lebih banyak mengikuti organisasi-organisasi dan siap. UKM. Ya, silakan Mbak Nida. enggak kok, enggak banyak, cuma 2. Ih, sama tuh dengan sama Mbak Dia. Mantap. Boleh diceritakan sih, Mbak Nida? Bagi waktu ya. Sebenarnya untuk organisasi yang aku sendiri ikutin tuh waktunya mesti setelah usai dari jam matkul sih. Jadi kebanyakan nggak terlalu membuat bukan ribet sih, terlalu berpengaruh sama mata kuliah. Jadi aku nggak merasa terlalu terbebani karena kebanyakan kegiatan-kegiatannya tuh setelah jam matkul sendiri. Mungkin adalah yang kita
ambil waktu matkul itu kayak seumpama ada acara besar yang memang mengharuskan untuk izin nggak ikut matkul ya paling eh ya kita ikut Dispensasi aja ya. organisasinya. Mm-mm. Dispensasi. Tapi enggak Apalagi kalau organisasi kenapa? organisasiku sendiri sih nggak terlalu banyak mengambil dispensasi karena program kerjanya ya nggak sebanyak program kerja organisasi yang lain mungkin ya. Jadi oke-oke aja kalau aku. Nggak Oke, keteteran banget aku ada pertanyaan menarik, materinya. tapi kalian jawab dulu aja semuanya. Dari Ahla, Jawab yang nomor 2 ya. mm-mm. Ya, Betul. menurut aku gimana cara bagi waktunya ya? Kalau aku kan olahraga ya, yang mesti di lapangan. Tapi kalau basket itu timnya lebih kompak gitu loh, karena orangnya satu tim nggak terlalu banyak ya. Banyak sih sebenarnya, tapi kan kalau mau turnamen atau mau ada event gitu ya, yang keluar kayak ke Jogja misalkan kemarin itu, kan itu biasanya durasi latihannya lebih dibanyakin ya, kayak misalkan dia yang biasanya 2 kali seminggu jadi 4 kali seminggu atau 5 kali seminggu gitu. Jadi kan lebih nguras waktu tuh. Jadi biasanya kalau kayak tugas-tugas itu kadang aku bawa juga gitu. Jadi sambil di lapangan, sambil ngapalin materi atau lagi pas istirahat tuh, atau pelatihku lagi ngomong materi tentang strategi buat event. Nah, sambil gunting-gunting, biasanya kan ada tugas-tugas gunting, warna-warna. Nah, sama tambah tadi Mm-mm. tuh, kalau kita punya relasi yang banyak, karena tim aku kompak ya, tim basket aku, jadi biasanya kayak warnain itu kayak bareng-bareng. Soalnya kan hiburan juga tuh, anak FT lagi habis UAS, liburannya warnain Ya, timnya aku. Nah, jadi itu sih, sebenarnya bagi waktunya mudah aja gitu. kalau Oke. gitu aku punya pertanyaan. Aku punya pertanyaan nih guys. Selama pandemi ini kan pasti online. Nah, apakah kan pasti kegiatan organisasi kan pasti di rumah aja nih. Kita semua pulang kampung, jadi monitoringnya dari online. Apakah hal semacam ini nih, yang online ini gara-gara pandemi bisa menguntungkan kalian untuk mengatur jadwal atau malah bikin tambah pusing? Siapa nih mau jawab duluan? Nah, kalau buat aku ya, mempersulit banget soalnya kalau KSR itu kan kebanyakan di lapangan ya. Dan pelatihan pelatihan kayak minta pelatihan, terus belajar-belajar dari online tuh sangat-sangat tidak enak ya. Kadang kasihan juga sama fasilitatornya yang udah ngejelasin, tapi pokoknya susah lah karena kan KSR ya lebih ke praktek kan. Jadi susah banget untuk di online itu kalau untuk menguntungkan bagi kitanya ya karena pasti lebih banyak waktunya di pembelajaran. Cuma nggak menguntungkannya tuh ya nggak enak jadi nggak totalitas gitu di UKM-nya juga dan banyak proker-proker yang nggak bisa dijalanin juga sih Iya. sebenarnya. Kalau dibilang menguntungkan untuk pelajaran sih ya sebenarnya menguntungkan ya, tapi tahu sendirilah kekurangan di pembelajarannya aja online itu sangat-sangat tidak enak juga. Iya, ya, berarti emang ada plus minusnya lah ya. Tapi kalau Iya. untuk UKM yang langsung action nih, langsung ke lapangan itu kebanyakan merugikan gitu karena ada beberapa jam yang harus dipenuhi kayak gitu kan. Yang selama di lapangan pelatihan-pelatihan, contohnya kayak gitu. Sekarang pertanyaan ketiga nih guys. Apa hal yang sulit dalam mengatur waktu antara keduanya? Hambatannya apa nih? Kalau pramuka sendiri kan, kalau aku ya, pramuka sendiri itu kan UKM pusat nih. Jadi otomatis anggotanya nggak cuma dari terapi bicara dan mesti apa ya
rapatnya nggak mesti di kampus 1, bisa aja di kampus 2, kampus 3, dan mungkin susahnya jaraknya. Terus waktu, mesti kan kalau rapat-rapat itu mesti sore. Kalau sampai ke kampus 3 itu mesti pulangnya jam 9 malam. Ya, mungkin Ya. orang-orang yang tidak bisa malam ya susah, atau apa sih, keluar malam gitulah, kayak perjalanan malam ini susah. Tapi ya kembali lagi mesti ada untungnya, karena kita bisa sampai ke sana kan, kayak oh kita tahu nih kampus 3 di sini, oh ternyata kampus 3 itu isinya kayak gini, atau oh di kampus 2 ini toh, kayak gitu sih. Yang sulitnya mungkin ya untuk mungkin ada rapat, atau mungkin ada proker yang mengharuskan kita keluar dari lingkungan kampus kita masing-masing gitu loh. Mungkin ya itu sulit. Mengaturnya ya itu balik lagi kayak Mbak Diah, lihat mana yang lebih penting dulu. Pernah waktu itu ada proker kemah kalau nggak salah. Terus ada matkul diswagia ya, yang untuk kita masak-masak. Itu pun anak-anak NDD apa sih bacanya? Nggak tahu lah. NDD. Maaf Nida, Kenapa ketawa? numpang ketawa aja. Oh iya, silakan. Aku juga nih ketawanya nih. Iya, kan ada tuh suruh praktek memasak level konsentrasi sesuai kelompoknya masing-masing tuh. Anak-anak pramuka yang jurusan terapi wicara sendiri jadi izin dulu tuh yang di pramukanya kita bantu masak, walaupun mungkin pas presentasinya kita nggak ikut, tapi setidaknya kita membantu pas waktu membuat makanannya itu. Bisalah dilihat, mesti kita bisalah melihat mana yang lebih penting, mana yang bisalah nanti gitu. Sama sih kayak Nida, karena apalagi basket kan, kalian tahu sendiri kalau lapangan basket tuh cuma ada di kampus 2, jadi mau nggak mau yang ikut basket pusat itu pasti harus ke kampus 2, otomatis kan waktu, tenaga, terus uang juga karena bensin. Tapi ya karena dijalaninya enjoy, ya jadi senang-senang aja gitu. Terus kalaunya bagi waktunya kan biasanya basket kan malam-malam tuh ya, biasanya sampai jam 10, ada sampai jam 11 atau setengah 12 gitu. Tapi gimana biar tetap bisa kuliah nggak ngantuk gitu. Saya kadang tidur dulu, mungkin sore-sore kan habis kuliah tuh jam 2 atau jam 3 kita kan biasanya udah pulang tuh kalau nggak ada kuliah blok. Nah di situ biasanya tidur dulu, jadi kan nanti nggak terlalu banyak kepake waktunya buat latihan aja gitu. Badan juga nggak terlalu ngeporsir buat bangun terus kan porsinya manusia kan ada yang namanya juga istirahat, jadi istirahatnya lebih dulu gitu loh siang, baru nanti malamnya latihan, jadi nggak terlalu ngantuk dan besoknya juga nggak terlalu ngantuk dan capek gitu. Itu aja sih kayaknya. Mungkin kan dari berempat kita ini kan organisasi yang diikutin paling ya yang nggak terlalu besar-besar amat ya, nggak sebesar kayak BEM atau DPM yang prokernya itu yang sampai malam-malam, dan karena kita organisasi nggak terlalu besar jadi hambatannya mungkin nggak terlalu banyak, tapi kitanya nggak tahu kalau nanti semama ikut organisasinya sebangsa BEM, DPM, atau HMJ, atau PPM, mungkin hambatannya lebih besar atau malah lebih gampang karena kita sendiri nggak tahu gimana sistem kerja mereka, ya nggak? Iya, kayak disclaimer aja kan kalau kita tuh bukan UKM yang kayak apa sih, kayak kalau mereka kan lebih ke kalau kita kan ada kegiatan yang kayak basket, lebih ke UKM lah. Kalau mereka kan organisasi kampus. Oh iya benar. Iya benar. Jadi kalau mereka kan lebih banyak kegiatan ya, proker-prokernya. Kalau kita kan kegiatannya paling atau prokernya latihan rutin,
atau pelatihan Iya. rutin. Ya benar sih Nida. Harus disclaimer juga kalau kita tuh bukan yang bukan organisasi yang kayak HMJ, BPM gitu-gitu. Ya, betul. Aku ada Oke, juga pertanyaan. Oke. Kalau gitu Ya. pertanyaan terakhir dari aku aja deh ya. Tapi ini buat Rizky aja. Yang lain enggak. Buat Ya. Waduh, aku deg-degan nih, guys. Enggak, karena kan Rizky nggak bisa beropini di episode ini ya, terlalu banyak. Jadi aku mau tanya nih, kan Rizky ini lagi anget-angetnya juara mewakili kampus. Bener. Nah, itu apalagi kan di tingkat Wow. akhir kita yang super sibuk dan tidak ada liburnya. Nah, sebagai Mbak Mahasiswa Rizky nih, berprestasi. mahasiswa yang berprestasi, gimana cara bagi waktunya biar akademis jalan dan prestasi juga jalan? Gimana nih Mbak Rizky? bagus sekali pertanyaannya. Oke, jadi ini menarik sekali ya guys. Ini pertanyaan mendadak seperti tahu bulat. Oke, jadi gimana ya guys? Awalnya itu mungkin karena nggak sengaja sih. Kan waktu Desember 2020 itu kan memang aku sama tim aku nih yang kreatif itu kita memang bikin aplikasi nih sama didampingi sama dosen Pak Arif. Nah, di situ sih kita buat aja biasa gitu dan kita emang sempat buat kayak LKTI gitu, ternyata nggak lolos. Nah, habis itu beberapa bulan kemudian nih ada pemilihan Mawapres. Pemilihan Mawapres ini tiba-tiba apa sih, kita ada yang nggak tahu mungkin. apaan? Nggak tahu apa? LKTI Heeh. itu apa ya? Kita tuh nggak tahu gitu loh. Kalau bisa dijelasin itu ya kepanjangannya mungkin, kegiatannya apa. Jadi biar banyak nih durasinya nambah. Maaf Fasya, kata Fasya durasinya kalau bisa 20 menit tapi aku nambah-nambahin. Maaf Fasya. Jadi LKTI itu guys, lomba karya tulis ilmiah. Nah, jadi kalian harus menciptakan nih suatu produk yang berinovasi yang bisa digunakan untuk masyarakat. Terus habis itu kalian buat kayak modelnya kayak skripsi gitulah, laporan-laporan gitu, ada abstrak, ada bab 1, bab 2 sampai bab 5. Nah, di situ emang kalian harus kayak survei, kalau nggak gitu langsung research lah, langsung ke yang mengenai tentang produk kalian. Nah, waktu itu kan kami itu setim bertiga, kita buatnya aplikasi AAC yang buat gangguan komunikasi lah itu. Nah, ternyata di situ kita gagal, kayaknya gagalnya mungkin gara-gara kita itu lebih ke manfaatnya lebih ke orang yang spesifik aja ya, bukan ke masyarakat umum gitu. Jadi cakupan masyarakatnya itu kurang luas gitu. Jadi bisa aja itu yang buat skor kita itu jadi berkurang. Nah, habis itu udah beberapa bulan kemudian, kalau nggak salah bulan Mei, itu ada H-3 sebelum ini nih, penyeleksian Mawapres di Poltekkes. Itu emang di jurusan kita tuh sama sekali nggak ada yang partisipasi untuk maju. Akhirnya dari pihak kesiswaan nih, Pak Arif, kalau nggak salah, tolong bilangin ke HMJ untuk nanyain ke kita, kalau nggak salah kayak gitu. Untuk join atau cobalah minimal gitu, mau perwakilan dari TW gitu. Nah, kebetulan waktu itu aku skripsi udah bab 1, bab 2 udah selesai, tinggal bab 3-nya aja. Tapi teman-temanku yang 2 nih, mereka masih bab 2. Jadi itulah kenapa aku yang mewakilkan dari kayak speech ini gitu loh. Ya udah kan itu awalnya aku nggak tahu gitu loh guys. Kalau itu tuh apa sih Mawapres itu masih belum tahu, belum ada bayangan. Yang penting aku ya udah coba aja lah dari produk yang kita buat sebelumnya kan, yang nggak menang itu. Aku coba buat persyaratannya lah itu selama 3 hari kayak buat video presentasi bahasa Inggris, laporan, terus sama ngumpulin kayak dokumen-dokumen berkas-berkas gitu. Akhirnya beberapa waktu kemudian ini pas H-2 kalau nggak H-1 aku sempro,
itu Pak Arif tiba-tiba nge-PC aku suruh buat presentasi tentang produk. Aku kira kan ini apa gitu kan. Aku nggak tahu ternyata masih ada tahap untuk presentasi. Nah, presentasinya ini harus pakai bahasa Inggris kayak gitu. Itu tantangan banget, apalagi kan aku belum pernah kan kayak presentasi tapi pakai bahasa Inggris. Ya pernah sih mungkin waktu pelajaran di SMA, SMP ya, itu kan kita kan presentasi kalau pelajaran bahasa Inggris pakainya bahasa Inggris. Nah, tapi ini tuh kayak beda gitu loh guys. Aku harus presentasi produk aku sendiri tapi pakai bahasa Inggris gitu. Itu challenge yang nggak pernah aku lupain seumur hidup. Terus ya udah aku di sana nunggu giliran lah dipanggil 4-4. Jadi dipanggil 4-4. Terus tanya jawabnya juga pakai bahasa Inggris juga. Di situ banyak juga ada teman-teman yang aduh bagus banget deh, itu CV-CV-nya banyak banget, mereka kayak udah pernah menang lomba ini itu pokoknya banyak banget. Kayak aku awalnya ngerasa aduh ini kayaknya aku nggak lolos nih untuk mewakilin kampus gitu kan. Nah tapi mungkin sayangnya mereka itu jawabnya setengah-setengah gitu loh. Jadi setengah bahasa Inggris, setengahnya lagi bahasa Indonesia. Ada lagi yang jawabnya itu mereka itu kayak lama gitu loh. Jadi ada juri tanya nih ya, dia jawabnya tuh kayak 15 detik kemudian baru bisa jawab. Nah, yang kayak gitu kan kurang lah ya, bisa mengurangi nilai lah intinya. Terus ya udah deh, aku waktu itu jawab aja sebisanya gitu. Arif juga sempat nge-PC, pokoknya jangan sampai juri itu nunggu kamu mau jawab gitu. Kalau misal apapun yang ada di otak kamu, jawab aja gitu. Udah urusan belakang, urusan bagus atau jelek itu urusan belakang gitu. Yang penting pede aja dulu gitu. Akhirnya ya udah aku pede lah, aku kayak jawab aja. Ya emang ada sih kayak gagapnya kayak gitu, tapi nggak lama banget gitu. Diusahain biar nggak lama lah, harus bisa cepet tak udah selesai. Dan nih aku udah selesai, udah kayak nggak berharap, udah selesai nih, tugas aku udah selesai mewakilin jurusan gitu kan. Urusan menang atau enggak aku sangat-sangat kayak nggak kepikiran jauh dari situ. Nah tiba-tiba 1 bulan kemudian ini aku di PC sama Pak Arif. Rizky, alhamdulillah, dan akhirnya kayak kerja keras kamu kayak gitu gitulah intinya. Aku lupa itu maksudnya apa ini. Terus waktu aku lihat ternyata di daftarnya dari semua peserta jurusan di Polkesta itu aku nilai aku nomor 1 gitu kan. Ya aku nggak nyangka gitu loh guys, soalnya kan aku maksudnya dari teman-teman yang lain kan pengalaman lombanya juga masih banyak teman-teman gitu, ada yang partisipan lomba ini itu mereka tuh udah banyak banget gitu, tapi alasan juri mungkin kayaknya karena mereka itu mungkin ya jawabnya setengah-setengah, terus habis itu jawabnya kelamaan, terus ada lagi yang dia itu sangat-sangat pede, cuman kurangnya apa gitu aku lupa. Nah kayak gitu akhirnya ya udah aku mewakilkan kampus untuk ke Mawapres ini. Tapi ya mungkin belum rezeki ya, jadi aku nggak masuk ke 10 besar finalis di Poltekkes Mawapres se-Indonesia gitu. Tapi baiknya Poltekkes tuh tahun ini seluruh Mawapres tuh diundang ke Jakarta kemarin November 2021 kemarin tuh untuk kumpul gitu, kayak ya biar tahu lah ini dari Poltekkes ini, dari Poltekkes itu gitu. Ya, acaranya memang meriah juga dan tetap pakai prokes ketat gitu guys. Itulah. Wah, Kayaknya keren. Mantap. Kita sangat bangga kepada teman kita. Terus sekarang mau kemana lagi nih, Fris? Dan selamat ya, Fris. Aduh ya terima kasih guys. Ya udah itu udah dulu Sekarang banget. mau kemana lagi nih, Poltekkes Makassar? Itu yang dulu, itu yang lomba apa sih? Bahasa Inggris yang dulu pidato itu loh yang kalian sempat VC waktu aku latihan. Ah. Menang nggak? Alhamdulillah menang ya guys. Itu berurutan gitu, habis lomba terus minggu besoknya baru presentasi Mawapres. Itu gila sih, maksudnya minggu-minggu yang wow, habis lomba terus habis itu sempro, habis itu Mawapres. Jadi nggak ada hambatan untuk mahasiswa tingkat akhir gitu untuk berkreasi ya gak sih? Kalau hambatan buat bagi waktu mungkin belum ada ya waktu itu kan, soalnya kan aku lagi
presus juga kan, maksudnya bukan presus, apa sih namanya, nyusun skripsi ya. Nah, nyusun skripsinya juga tinggal bab 3 gitu loh, jadi tinggal masukin data aja, masukin apa sih, kayak pendapat ahli aja gitu kan. Jadi ya nggak susah-susah banget, alhamdulillahnya emang timingnya tuh pas semua gitu loh. Tuh. Kalian udah guys ikut tahun ini? Oke. Ikut apa tuh? Ikut mahasiswa jompo. Iya ya, Kayaknya sekarang udah nggak ada deh, umurnya juga kayaknya udah nggak masuk deh kita. Iya sih. Tapi kalau yang dari Pak Arif ya, ini tuh sebenarnya mahasiswa TW itu mungkin ada yang berpeluang gitu, yang bisa lah dijadikan kandidat buat lomba-lomba gitu. Tapi masih belum kelihatan aja yang mana orangnya gitu. Bener. Itu sih sayang Kamu aja banget. kayaknya kalau kamu nggak bikin aplikasi dan nggak pembimbing Pak Arif itu, mungkin aja kamu tidak terlihat. Apa Ini yang nggak ada bakat buat kamu perwakilan. terpendam mulu. Ini kan kamu juga ada bakat di Inggris ya. Wah, sangat-sangat pintar banget di Inggris ya Allah, kita udah tahu semua. Kayaknya TOEFL kamu nanti tes paling gede deh. Aduh, amin. Semoga kita ngikut ya. Aduh, guys. Amin, ya kita berempat. Oke guys, akhirnya kita di penghujung podcast ini, di episode ke-8 ini. Terima kasih banget buat kalian yang setia mendengarkan podcast kami sampai sekarang ini, dan support terus channel kami di YouTube, di Ruang 44, sama follow IG kami ya, ruang_44. Oke guys, thank you udah dengerin. Sampai jumpa di podcast selanjutnya. Bye-bye. Dadah.